Kembali lagi bersama saya di channel Pihak Kreatif. Seperti biasa saya akan berbagi tutorial vektor. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan berbagi tutorial vektor face atau vektor wajah. Yang dimana untuk vektor wajah itu tanpa menggunakan line art. Tetapi ini untuk paletnya ya cukup simpel, cuma menggunakan 5 palet saja. Jadi kalau kalian penasaran dengan tutorialnya, kita langsung saja lanjut ke videonya. Dan juga buat kalian yang belum subscribe, silahkan kalian subscribe dulu supaya makin semangat untuk mengedit videonya. Untuk pertamanya, seperti biasa kalian import yang namanya gambar. Kemudian kalian paskan dulu. Cara importnya ada di kolom deskripsi ya. Untuk di bagian tools-toolsnya kalian cari saja. Yang jelas ada di tutorial yang pertama atau part pertama untuk di bagian tools. Nah, kemudian untuk langkah selanjutnya kalian pilih tools pen tools, kemudian untuk pennya kalian pilih lasso. Nah, kenapa pilih lasso? Karena ini tanpa line art ya, jadi tidak menggunakan yang namanya ballpoint pen. Nah, kalian mulai dari di bagian bulu mata, kemudian ke bagian alis. Untuk bagian alis tergantung dari kreativitas kalian ya. Bisa menggunakan cara saya. Kalau fotonya itu dari tampak depan, kalian bisa menggunakan yang namanya duplikat. Kemudian untuk mengepasinnya kalian tinggal geser-geser, atur-atur, dan kayaknya setelah bagian bulu mata alis sudah selesai, kalian bisa langsung lanjut ke bagian rambut. Untuk bagian rambut kalian bisa menggunakan dua pilihan tools. Yang pertama bisa menggunakan lazy tools, yang kedua bisa menggunakan pen tools. Nah, kenapa saya di sini menggunakan yang namanya lazy tools? Karena supaya proses pengerjaannya lebih cepat dan juga lebih lebih cepat lah, lebih bagus juga. Kalau lebih bagus ya tergantung dari palet yang kalian buat, tapi di sini saya untuk ngambil lebih cepatnya. Setelah warna dasar rambut kemudian alis bulu mata sudah selesai, kalian bisa langsung lanjut ke di bagian mata. Nah, untuk di bagian mata kalian bisa menggunakan warna yang tidak terlalu putih. Namun untuk coloringnya kalian bisa geser ke yang semi biru ya, supaya tidak terlihat pucat. Nah, kenapa kalau untuk pemilihan warna itu sangat penting? Ya karena kalau kalian salah menggunakan warna atau salah pilih warna, kalian kan kelihatan gambarnya akan pucat. Jadi kayak ya pucat aja gitu. Nah, untuk bagian bola matanya kalian bisa menggunakan yang tools lingkaran atau yang oval. Nah, kemudian kalau untuk line art di bagian mata kan, kalau mata itu biasanya ada kayak pinggirannya gitu untuk di kornea matanya. Nah, kalian bisa menggunakan tools offset untuk memberikan efek outline atau line art. Kalau kalian gak suka menggunakan line art, kalian bisa langsung saja, misalkan dari bola mata kan, bola mata ya otomatis warna hitam ya, kalian bisa langsung menggunakan warna putih yang dikasih bentuk lingkaran juga, yang ya diedit sedemikian rupa supaya kelihatan seperti dari efek cahaya. Nah, kalau saya bisa menggunakan seperti bentuk tanda seru ya, kenapa? Karena lebih simple aja gitu kelihatan. Kemudian kalau untuk efek kalian bisa menggunakan warna hitam. Nah, untuk warna hitam yang satunya opacity-nya dihilangkan atau opacity 0, yang satu opacity full. Tapi dengan catatan untuk warnanya ambil dari warna si bulu mata tersebut supaya warnanya tetap sinkronis, tidak nabrak-nabrak. Nah, setelah di bagian mata selesai, bisa bagian lanjut ke mulut. Nah, untuk di bagian mulut kalian bisa tracing, sesuaikan saja, atau kalian bisa improvisasi gimana bentuk mulutnya, karena setiap bentuk mulut perorangannya itu pasti berbeda ya, meskipun kembar tapi pasti ada part yang berbeda. Nah, di sini saya menggunakan palet yang cukup simpel, cuma 5 palet ya kalau nggak salah. 5 sama 6 lah, 6 sama warna hitam yang diambil dari warna dasar rambut. Nah, kalau dari bagian mulut sudah selesai, kalian bisa langsung lanjut ke bagian manapun. Tapi di sini karena untuk bagian rambut yang paling rumit menurut saya, atau pengerjaannya lebih sulit dibandingkan yang lain, jadi di sini saya langsung lanjut ke bagian rambutnya saja. Nah, kalau untuk di bagian rambut, untuk
lebih detailnya untuk shading atau lightingnya, saya biasa menggunakan pen tools. Nah, kenapa? Karena udah dibilang ya, kalau menggunakan pen tools itu pengerjaannya lebih rapi, cuma waktunya lebih lama. Ya, kekurangan cuma di situ saja. Tapi kalau kalian orang yang penyabar, orang yang gak gampang bosan, gak ribetan lah intinya, ya kalian bisa menggunakan pen tools dari setiap bagian apapun kecuali vector pad. Kalau vector pad pakai pen tools nih, kapan selesainya? Mungkin sekitar 1 mingguan lah mungkin, karena saya belum pernah coba juga dan nggak maulah nyoba kayak gitu-gitu, soalnya ya ngeribetin diri sendiri. Nah, kalau untuk palet di bagian rambut itu kalian bisa menggunakan cara airdrop. Nah, kenapa saya rekomendasikan airdrop? Karena kalau warna rambutnya yang diwarnain atau di peacock lah kalau bahasa Sundanya. Kalau di peacock atau di coloring, kalau untuk bagian rambut misalkan kayak grey atau warna-warna kuning, merah dan lain-lain, itu nggak pakai palet. Nah, di sini untuk bagian rambutnya cukup simpel ya, cuma 1 dasar, kemudian 3 lightingnya juga yang ketiga itu cuma kasih alur-alur gitu doang ya, jadi cukup simpel banget. Jadi ini worth it juga buat kalian yang di tahap belajar gimana sih supaya kelihatannya simpel tapi rapi. Nah, seperti ini, itu untuk cara di bagian vektor rambut. Kemudian lanjut ke bagian vektor di baju. Nah, kalau untuk vektor baju seperti pada umumnya, pada vektor pad juga, pada vektor mobil ya pakai yang namanya airdrop. Nah, airdropnya dari bagian mana? Dari bagian yang paling dominan. Di sini kan dominannya warna merah. Nah, jadi yang kalian harus ambil itu warna merah. Kemudian kalian tracing full. Setelah itu kalian ambil dari bagian yang kedua paling banyak warna. Di sini kan warna putihnya di sini. Nah, jadi saya ambil warna putih. Dan di sini untuk di bagian vektor yang kayak aksesorisnya atau motif-motifnya itu saya nggak terlalu didetailin ya, karena percuma juga kalau bagian rambut kan hanya dilihatnya sekilas doang. Beda sama bagian rambut atau di bagian wajah ya, itu yang paling menonjol. Jadi kalau untuk bagian baju itu nggak perlu detail, yang penting mirip aja gitu. Sama kayak vektor pad, kalau bagian kepala ya, area kepala yang masuknya itu harus detail. Kalau untuk bagian badan ya yang penting mirip aja, sama halnya gitu. Kemudian kalau kalian misalkan mau full tracing kayak yang saya bikin nih, apa sih caranya nih? Ini tulisan bagus tuh. Gimana sih caranya supaya nggak kerja 2 kali, nggak bikin tulisan yang merah dan juga yang putih? Yang caranya seperti yang biasa digambar ya, cukup simpel. Pertama, warna merahnya diambil yang tulisan bagusnya, kemudian gabungkan, kalian kasih tools offset airdrop ke warna putih, tinggal geser, langsung jadi. Kemudian untuk logonya juga saya tidak membuat sedetail mungkin atau tidak membuat rapi banget ya, karena ini tools cepatnya aja. Kalau kalian mau rapi ya kalian order dong. Kalau kalian mau tahu caranya, kalau mau dapat giveaway gratis ya kalian tinggal follow Instagram @efghkreatif, kemudian subscribe channel efghkreatif, dan juga kalian DM, kemudian kirim foto. Nanti kalau kalian sebagai juara saya akan tandain dan juga saya akan bikin konten di channel ini. Nah, kembali lagi untuk bagian vektor baju. Kalau untuk vektor baju ya untuk shadingnya ya, untuk shading atau dari efek bayangannya itu menggunakan warna putih, warna hitam yang dikasih opacity kisaran 20-an. Nah, nanti saya mungkin akan jelaskan gimana sih fungsinya opacity, tapi ya saya percayalah kalian juga sudah tahu kalau opacity itu tingkat transparan. Kalau bisa diartikan ya tingkat transparan dari warna tersebut. Nah, kemudian untuk
tadi ya, untuk bagian warna dasar di bagian kulit ya tinggal tracing bagian pinggirannya, dan kemudian di sini lanjut ke bagian detailnya untuk bagian shading. Nah, kalau untuk vektor wajah biasanya saya dimulai dari bagian shading atau dari warna gelap. Karena kenapa? Karena dari awal belajar ya saya terbiasa dengan cara yang seperti itu. Jadi bukannya nggak bisa cara yang lighting dulu, tapi tergantung dari kebiasaan. Kalau misalkan dirubah dari kebiasaannya, mungkin itu akan akan memakan waktu yang sangat lama. Nah, karena di sini untuk bentuk wajahnya itu bulat ya, atau si objeknya itu agak berisi atau agak gendut, jadi line artnya supaya lebih kelihatan bisa menggunakan ya, kalian gunakan shading yang nomor 2 yang shading nomor 1, maksudnya di bawah warna dasar itu shading nomor 1, kalian tracing saja. Dan meskipun tidak terbentuk, misalkan dari pipi ke lehernya itu meskipun nggak terlalu beda ya warnanya, tapi tetap kalian harus memberikan warna yang menyesuaikan supaya tidak terlihat flat. Nah, kalau untuk di bagian kuping dan lain-lain kalian ikutin saja, misalkan bagian mana saja nih. Tapi mungkin di next tutorial saya akan kasih saran ya, atau kasih tahu lah cara vektorkan supaya lebih simpel. Tapi syaratnya pertama fotonya harus HD, kemudian ya nantilah saya jelaskan. Karena di Infinity Design itu ada yang namanya tool vectorize atau memvektorkan secara langsung. Tapi itu juga harus di tracing. Jadi itu hanya sekedar memberi pola lah. Misalkan nih untuk mata kan nggak kelihatan ya. Untuk bagian mata, bagian dagu dan lain nggak kelihatan. Caranya nanti ada terus divektorkan. Nantilah saya jelaskan di next tutorial, mungkin next tutorial yang keberapa lah. Tergantung requestan kalian. Nah, karena seperti yang saya di awal bilang, ini adalah tutorial yang vektor wajah yang cukup simpel atau cuma beberapa warna. Jadi di sini kalian hanya menggunakan 5 warna dan gampang banget untuk ditiru. Dan kalau untuk hasilnya kalian bisa lihat di short video atau nanti saya akan uploadkan di Instagram @fghkreatif kalau untuk hasilnya. Tapi kalau untuk proses pengerjaannya ya seperti ini. Dari bagian manapun, dari bagian warna atau penyimpanan warna, cara menyesuaikan warnanya ya seperti ini. Nah, kemudian untuk bagian terakhir ya bagian lighting. Untuk lighting ya kalian kasih warna yang paling terang, misalkan bagian hidung, bagian jidat dan bagian pipi. Udah, sisanya tinggal finishing. Untuk ini termasuknya finishing ya, jadi ya mungkin lah kalian bisa tiru. Nanti saya akan uploadkan di Instagram @fghkreatif kalau kalian mau lihat hasilnya. Dan kalau kalian mau lihat referensinya gimana cara pembuatannya, tonton di sini. Untuk hasilnya lihat di Instagram, atau mungkin nanti saya akan uploadkan di YouTube story saya. Dan terima kasih buat yang sudah menonton. Jangan lupa like, comment, dan share kalau video ini sangat berguna. Atau kalian bisa langsung saja untuk next tutorial komen di bawah. Dan untuk pembuatan palet, atau kalau kalian mau minta palet yang ini, kalian bisa langsung DM Instagram atau kalian komen juga. Nanti saya akan usahain untuk upload dan untuk membuat si paletnya. Karena ini palet pribadi saya yang saya bikin dari mulai tahun 2021 sampai sekarang, ini masih digunakan. Buat kalian juga yang belum subscribe, silahkan kalian subscribe dulu ya guys ya. Karena di sini temanya ya seperti yang di awal bilang, ini simple, cuma seperti itulah. Dan see you di next tutorial.